Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairul Azam dari kelas 3 MTS Al-Karimiyah dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Karimiyah, asuhan dari Bapak Dr. Kiai Ahmad Dabanhuri MA. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan dalam kitab At-Tahdzib ini, At-Tahdzib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa Takrib, karyanya dari Dr. Mustafa Adib Al-Bugha. Saya akan menjelaskan sedikit dari penjelasan sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara matan dan syarah. Dari perbedaan matan dan syarah itu perbedaan yang signifikan. Matan itu bahasa kita kayak dasarnya atau dari asal kitab suatu, sedangkan syarahnya yang sudah diubah sedikit, seperti tambahkan penjelasan atau dalil-dalil nakli. Seperti ini Matan Al-Ghayah wa Takrib, karyanya dari Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfihani, lahir di kota Ashfihani pada tahun 433 Hijriah di kota Al-Ashfihani. Ia adalah salah satu tokoh ulama yang paling termasyhur di kotanya. Ia di kota tersebut jadi orang ulama yang paling termasyhur. Di situ juga dilahirkan banyak ulama yang besar, ulama yang menjelaskan dari kitab apapun, dari kitab lain. Jadi kayak keunggulan dari kitab At-Tahdzib ini yaitu mudah dimengerti bagi orang pemuda atau bagi orang pemula ataupun bagi orang awam pun, karena penjelasan yang singkat, yang padat dan jelas bagi orang yang awam. Jadi bolehlah teman-teman buat beli kitabnya, silakan. Jadi saya akan jelaskan di kitab At-Tahdzib ini atau syarahnya dari kitab Al-Ghayah ini, karyanya dari Profesor Dr. Mustafa Adib Al-Bugha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka di dalam bab Toharo, pasal bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal bermula pasal wassiwaku mustahabbu fi kulli halin. Bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan apapun, ila ba'da zawali lis-shaimi, kecuali tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddus tihbaban. Sangat dianjurkan sekali bersiwak ini dalam 3 perkara ini. Inda taghayyiri min azmi wa ghairi, ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan ataupun tidak minum dan selainnya. Wa inda qiyami minas naum, ketika bangun dari tidur. Wa inda qiyami ila shalah, ketika bangun dari atau mendirikan salat. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan apa itu siwak. Jadi siwak itu adalah suatu alat yang gunakan pada zaman dahulu atau sampai sekarang untuk mensucikan mulut kita, untuk membersihkan rongga-rongga gigi kita. Untuk membersihkan gigi kita dari kotoran apapun yang masuk di dalam mulut kita ini. Kalau kita tarik di zaman modern sekarang ini, kita sudah kenal namanya sikat gigi maupun Pepsodent, Ciptadent dan lain sebagainya. Itu untuk mempermudah kita dalam membersihkan, untuk mensucikan mulut kita ini. Ada hadis mengatakan bahwa siwakun muthakun lil fami maradatul li rabbi. Siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan ridho dari Allah kepada kita. Jadi bolehlah teman-teman bersiwak, karena disanjurkan, disunahkan bagi Rasulullah untuk kita untuk bersiwak ini. Tetapi bang, gimana untuk kita nanti di bulan puasa? Apakah disunahkan atau diwajibkan untuk bersiwak ini? Ada hadis mengatakan begini, la khulufu famin sha'imin atyabu indallahi min rihin miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi di sisi Allah. Jadi orang ketika matahari tenggelam, maka orang yang berpuasa hukumnya makruh untuk bersiwak. Lanjut dari wa indal qiyami min naum, ketika kita bangun dari tidur.
Dulu Rasulullah ketika dia bangun tidur, pastilah ia akan menggosok giginya untuk menggunakan siwak dalam keadaan bangun tidur ketika ingin mengerjakan sholat. Ada dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan begini, ketika Rasulullah bangun dari tidur, ketika beliau tidur malam maupun tidur di siang hari, ketika beliau bangun, maka beliau akan menggosok giginya dengan siwak ketika akan beliau mengerjakan sholat maupun berwudu. Sini juga dijelaskan bahwa laula an asyukka ala ummati la martuhum istiqwaki inda kulli sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka saya pasti merintahkan mereka untuk menggosok gigi mereka akan sebelum mengerjakan sholat. Rasulullah itu orang baik. Dia sudah tahu bahwa kegunaan siwak ini untuk mulut kita, bahwa seyoknya kita sebagai umatnya untuk menggosok gigi kita menggunakan siwak maupun sikat gigi dianjurkan. Tapi kalau di bulan puasa dimakruhkan. Ada lagi mengatakan wa amrutuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'i. Ketika kita diperintahkan Rasulullah untuk bersiwak ketika kita pengen berwudu. Dari kata amartuhum adalah kata perintah kita yang akan menjadikan sunnah muakkad. Maka dari itu sebagai umatnya Nabi Muhammad kita akan bersiwak, kecuali nanti kita bulan puasa dimakruhkan dalam bersiwak kita. Lanjut, saya langsung ke bab selanjutnya, yaitu kitabus siyam, ketika bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah ketika baca basmalah. Bismillah. Wa faraidu wa wujubi shaumi wa arba'atu asya. Fardu atau diwajibkan shaumi atau berpuasa arba'atu asya. Ketika kita berpuasa dianjurkan 4 perkara. An-niyat, yang pertama niat. Wal mimsaku anil akli wa syurbi, menahan dari minum ataupun makan. Wal jima'i, ketika menahan dari jima. Wa ta'ammudi qai, ketika menahan muntah secara sengaja. Dari yang pertama an-niyat, kita sebagai muslim tahu betul harusnya niat, karena niat itu suatu kayak kita mendorong atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu. Ketika kita melakukan perbuatan apapun, maka kita perlu dengan namanya niat. Di sini dijelaskan bahwa man lam yubayyiti siyaman qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka dari itu pentingnya niat itu. Misalkan kita tidur jam 11 malam. Dari malam itu kita tidak ada niatan untuk berpuasa. Kita tiba-tiba bangun jam 11 siang. Maka itu kita tidak berpuasa, karena kita di malamnya tidak ada berniatan. Kecuali kalau kita tidur jam 11 sebelumnya atau malam-malamnya kita sudah niat untuk namanya berpuasa, berikhtiar, maka nanti kita bangun jam 11 siang kita dalam keadaan berpuasa. Tetapi janganlah tidur di jam 11 karena banyak mudaratnya. Lanjut, apa itu jima? Kalau bahasa kasarnya mohon maaf, kayak bersetubuh antara suami dan istri. Itu tidak boleh, tidak boleh berjima. Masa kita buat anak di bulan puasa yang bulan suci ini, harusnya kita buat amal kita buat di akhirat nanti. Wa ta'ammudi qai, yaitu menahan dari muntah secara sengaja. Ada hadis mengatakan man zara'atu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'u wa innis taqa'a falyazi. Barang siapa yang muntah tak sengaja sedangkan ia melakukan puasa, maka tidak ada qada bagi dia. Sedangkan orang yang muntah secara sengaja, maka diharuskan untuk mengqadanya di hari atau bulan berikutnya. Jadi kalau bagi kita harusnya itu tidak boleh muntah
secara sengaja. Bolehlah kok misalkan ada orang terlalu banyak mungkin sahurnya, terusnya besok paginya dia muntah secara tidak sengaja, itu boleh dilanjutkan. Tetapi kalau orang disengajakan untuk namanya muntah, maka harus mengulang puasanya di hari berikutnya. Ada Al-Quran, teman-teman boleh baca di Al-Quran. Buka Al-Baqarah ayat 187. Maknanya begini: makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri istrimu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Jadi masih nyambung kayak tadi, makan dan minum pasti tidak boleh dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sama bagi orang yang berjima atau bersetubuh atau mencampuri istri-istri mereka. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan dan terang-terangnya bahwa ketika kita berjima, kita tidak usah berjima. Maksudnya kita tidak usah berjima di waktu bulan puasa ini. Karena ngapa? Karena kita seyogyanya sebagai santri atau sebagai kaumnya Nabi Muhammad mengikuti sunnatullah, mengikuti ajaran Nabi kita. Kita tidak boleh, tidak usah namanya membuat anak. Kita harusnya membuat amalan kita lebih baik lagi buat nanti di akhirat. Kita buat bekal kita hari ini buat hari nanti. Karena kita adalah cerminan dari masa depan nanti. Maka dari itu, marilah sama-sama saya mengajak bagi teman-teman maupun suami istri maupun bapak-bapak, ibu-ibu untuk namanya berpuasa dengan niatan yang bagus, dengan niatan yang sangat soleh. Karena itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Nanti di akhir zaman kita akan berkumpul di padang namanya padang mahsyar. Kita akan ditimbang di situ. Kita akan diadili seberapa banyak pahala kita, seberapa banyak dosa kita. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka saya mengajak kembali, mohon maaf untuk namanya berpuasa dengan niat yang bagus. Mungkin jikalau ada salah perkataan maupun dari hadis maupun dalam segi penjelasan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari namanya kesalahan, dan kesalahan itu adalah tempatnya pada manusia itu sendiri. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, unzur maqala wa la tunzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.